Feby ya. Baik, Mas Agus. Mau saya bantu Oke, atau baik. mau di-share Saya sendiri? aja, Mbak. Oke, Saya siap. aja. Baik, Iya, terima kasih, baik. Mas Agus. Bapak Ibu izin nanti jika ada pertanyaan boleh dicatat dulu ya. Nah, nanti di akhir sesi kita akan ada sesi tanya jawab. Kira-kira Insya Allah saya dan Mbak Feby akan bantu untuk jawab. Sebentar. Mbak Feby udah kelihatan belum share screen saya? Belum muncul, Belum, Mas. Belum. belum ya. Baik. Hmm. Sudah, Mbak? Belum? Baru proses ini, Mas. Ya, baik. Hmm. Nah, sudah sekarang. Alhamdulillah. Oke, baik. Izin ya Bapak Ibu ya. Dari itinerary ya, Mbak ya? Dari helper dulu, Mas. Helper, Helper, baik. kemudian referensi perlengkapan, yang terakhir itinerary. Referensi perlengkapan. Baik, sebentar ya, Mbak. Helper. Izin udah kelihatan, Mbak, untuk file helpernya. Sudah, Mas Agus. Sudah. Hal yang perlu diperhatikan ini ya, Mbak ya. Iya, betul. Baik. Izinnya Bapak Ibu untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita perhatikan selama program Umroh plus Turki ini berlangsung ya. Izin di sini akan ada jadwal penerbangan kita di tanggal 2 Oktober ya. Jadi kita akan ada jadwal penerbangan di 2 Oktober dengan meeting point di Terminal 3 Soekarno-Hatta, area Tower Robi. Nanti ada tiang besar, di situ ada tower tulisannya huruf B. Dan nanti itu di sekitar Sate Senayan ya, Mbak ya, biasanya ya. Baik, untuk penerbangan kita di jam 17.40, tetapi kita nanti harus berkumpul di titik meeting point di jam 13 ya Bapak Ibu ya, di jam 13 siang di tanggal 2 Oktober hari Kamis ya. Setelah itu kita akan memulai penerbangan di jam 17.40 sore, akan sampai di Dubai. Kita akan transit di Dubai menggunakan pesawat Emirates dan akan sampai di Dubai di jam 22.40. Lalu selanjutnya di tanggal 3 Oktober ini jam 00.10, jam 12:10 kita akan melanjutkan dari Dubai menuju ke Jeddah dan kita akan sampai di Jeddah di jam 2:10 di keesokan harinya, berarti di tanggal 3 Oktober kita sampai di dini hari jam 2:10. Untuk total bagasi maksimal untuk setiap jamaah umroh adalah 25 kilogram. Mohon Bapak Ibu agar pandai-pandai Bapak Ibu ya untuk mengatur bagasi ini agar tidak kelebihan bagasi, karena pengalaman-pengalaman sebelumnya di counter check-in itu bukannya malah ini ya, malah bukannya malah lama karena antri, tapi karena ngurus karena apa ya, bagasinya over. Jadi minta tolong Bapak Ibu akan cermat membawa bagasi agar tidak over bagasi, karena harga bagasi ketika sudah di counter check-in itu sangat mahal. Jadi minta tolong Bapak Ibu cermat untuk menghemat biaya ya agar tidak kelebihan bagasi seperti itu. Untuk selanjutnya kita di tanggal 10 Oktober nanti terbang akan mengunjungi Istanbul, mengunjungi Turki dengan jam penerbangan di 10 Oktober pukul 10.45.
dari Jeddah menuju ke Dubai, transit Dubai lagi ya Bapak Ibu ya, karena maskapai Emirates ini base camp-nya di Dubai, jadi kita mau tidak mau harus tetap transit di Dubai di jam 10.45, lalu akan sampai di Dubai di jam 14.40, dan lalu melanjutkan penerbangan dari Dubai menuju Istanbul di jam 18. Kita akan sampai di Istanbul di tanggal yang sama 10 Oktober di jam 21.35. Selanjutnya untuk penerbangan pulang, ini kita mulai di tanggal 15 Oktober dari Istanbul menuju Dubai di jam 19.25 malam, lalu akan sampai di Dubai di jam 00.55, ini hampir jam 1 pagi ya, di tanggal 16 Oktober. Lalu kita akan melanjutkan penerbangan dari Dubai menuju Jakarta di jam 4.10 pada tanggal 16 Oktober, seperti itu. Izin Bapak Ibu, ini nomor kontak saya ya, apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan tour, terkait dengan program tour, silakan tanya di WA saya. Berikut nomor WA saya, lalu ini ada emergency kontaknya atas nama Bapak Miftahuddin Nur Saleh, lalu ini ada nomor office juga ya. Informasi penting lainnya, ini ya, salah satunya adalah paspor. Mohon pastikan paspor Bapak Ibu memiliki masa berlaku 6 bulan sebelum keberangkatan. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan karena kelalaian peserta, maka biaya yang timbul akibat kelalaian tersebut adalah menjadi tanggung jawab peserta. Jadi ya Bapak Ibu ya, paspor ini ibaratkan nyawa kedua kita ya, ketika berada di luar negara. Minta tolong dijaga betul-betul paspornya. Nanti biasanya ketika sudah sampai di Jeddah atau ketika sudah sampai di Turki, nanti biasanya dikumpulkan ke saya. Lalu akan saya bagikan kembali ketika mau berangkat pulang, seperti itu. Untuk selanjutnya ada buku vaksin meningitis dan polio. Ini merujuk pada General Authority-nya Kerajaan Saudi menyatakan bahwa semua maskapai harus mematuhi persyaratan. Salah satunya apa Bapak Ibu? Salah satunya adalah untuk jamaah umroh diwajibkan memiliki diwajibkan sudah melakukan vaksin meningitis dan juga polio, seperti itu. Seperti yang sudah disampaikan di grup ya Bapak Ibu ya. Sepertinya kalau saya cek sudah hampir semua melakukan vaksin meningitis dan juga polio, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada ketepatan waktu. Nah, keterlambatan dari salah satu anggota atau beberapa akan mengakibatkan ketidaklancaran acara tur yang akan merugikan diri sendiri maupun peserta lainnya. Jadi nanti Bapak Ibu selama program tur berlangsung untuk disiplin ya Bapak Ibu ya. Karena ketika satu orang saja terlambat, maka akan berakibat kepada peserta tur lainnya. Nanti ketika mau umroh telat, kan jadi tunggu-tungguan, nanti nggak enak sama yang lain juga. Lalu waktu kita akan banyak terpangkas dengan menunggu peserta tur yang belum datang, seperti itu. Maka kerjasama yang baik antara seluruh peserta tur dengan tour leader sangat diharapkan demi suksesnya perjalanan. Izinnya Bapak Ibu ya, nanti setiap malam ketika sudah sampai di hotel mau istirahat akan saya share juga untuk info-info itinerary untuk perjalanan keesokan harinya. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan semenjak malam itu juga, seperti itu. Terus selanjutnya ada makanan. Agar tetap menjaga selera, disarankan peserta membawa makanan tambahan dalam bentuk kemasan, kedap udara seperti rendang, tempe orek, sambal, makanan Indonesia yang bisa bertahan lama untuk disantap ya Bapak Ibu ya. Sebagai catatan, untuk menghindari penyitaan petugas bandara, disarankan membawa makanan yang disertai dengan keterangan bahasa Inggris dan juga memiliki izin edar POM. Seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk menjaga selera makan, diharapkan membawa makanan tambahannya Bapak Ibu, karena selama di Turki itu biasanya kebanyakan sih kita makan makanan lokal, makan makanan Turki ya Bapak Ibu ya. Kalau selama di Mekah sama Madinah kita mengkonsumsi, biasanya restonya itu menyediakan makanan-makanan Indonesia, seperti itu. Untuk perlengkapan penting ya ini Bapak Ibu ya, untuk menjaga kenyamanan perjalanan dianjurkan membawa sepatu yang bertumit rendah ya, atau sepatu cat dan sendal. Dianjurkan untuk membawa jaket berbahan nyaman, perlengkapan yang sudah didapat dari travel agent seperti batik, shawl dan buku panduan, payung lipat, jas hujan ya Bapak, seperti payung lipat, jas hujan sekali pakai bila perlu, atau peci, topi, dan kacamata hitam bila perlu ya Bapak Ibu ya. Di sini saya sarankan untuk tetap membawa jaket ya, ini salah satu hal yang paling penting karena biasanya
negara empat musim ini eh, cukup dingin ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk sekarang sih lagi musim memasuki musim gugur ya, jadi belum terlalu dingin, tetapi nanti ketika di dalam pesawat ini bisa saja ini juga bisa dipakai ya untuk jaket ini yang dibawa ya Bapak Ibu ya. Untuk pakaian, saat ini di negara Arab Saudi dan Turki memasuki musim gugur. Untuk keperluan ibadah umroh kami anjurkan bagi perempuan membawa baju gamis, mukena, sarung tangan khusus untuk umroh, dan sarung tangan khusus untuk umroh. Untuk yang laki-laki, membawa kain ihram, ikat pinggang untuk ihram, baju koko, sarung, dan lain sebagainya. Mohon ini yang bercetak tebal ini diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Untuk perempuan membawa baju gamis, mukena, sarung tangan khusus untuk umroh. Lalu untuk laki-laki membawa kain ikhram, jangan lupa ya Bapak semua, Bapak-bapak ya, untuk membawa kain ikhram. Boleh juga pakai ikat pinggang untuk kain ikhram, baju koko, sarung, dan lain sebagainya. Adapun untuk pakaian selama di Turki, kami menyarankan jamaah untuk membawa pakaian yang nyaman, menyerap keringat, dan tidak terlalu tebal. Nah, ini cukup hal yang cukup penting juga, yaitu suplemen dan obat-obatan. Kami anjurkan suplemen untuk Bapak Ibu semua membawa suplemen dan obat-obatan pribadi ya. Dari kantor AM Tour kami juga menyediakan, tetapi sifatnya itu obat-obatan umum dan jumlahnya cukup terbatas ya Bapak Ibu ya. Jadi minta tolong bagi yang punya sakit, minta tolong membawa obat-obatan pribadi agar sebagai ini ya antisipasi juga ya hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan tur berlangsung seperti itu. Barang bawaannya ini Bapak Ibu ya, berat koper di dalam kabin tidak boleh lebih dari 7 kilogram. Berat maksimum untuk koper yang besar ya Bapak Ibu ya tidak boleh melebihi dari 25 kilogram untuk semua rute yang akan kita tempuh seperti itu. Carry-on baggage adalah bawaan yang di kabin, sedangkan luggage adalah bawaan yang dibagasikan. Dimohon untuk tidak menaruh alat elektronik dan barang berharga di dalam bagasi. Jadi minta tolong Bapak Ibu tidak membawa barang elektronik, tidak memasukkan barang-barang elektronik ke dalam bagasi check-in seperti itu. Untuk power bank dimasukkan ke dalam tas kabin, jadi dibawa naik ke pesawat seperti itu. Tongsis dan payung, mohon dicatat, tongsis dan payung masuk ke dalam bagasi. Nanti nih sambil seumpama lupa Bapak Ibu boleh baca lagi ya, di sini ada yang cetak-cetak tebal ini yang catatan-catatan penting seperti itu. Untuk selanjutnya pada PKN koper diharap diikatkan luggage tag atau slip bagasi yang telah disediakan. Nanti akan ada luggage tag ya, teks ya Bapak Ibu ya, tanda bagasi nanti ada nama-namanya di situ. Jadi insya Allah dengan sudah ada tanda bagasi tersebut, koper Bapak Ibu tidak akan tertukar seperti itu untuk koper yang besar ya. Sesuaikan jumlah baju yang dibawa dengan acara perjalanan. Jadi minta tolong Bapak Ibu menyesuaikan jumlah baju yang dibawa dengan acara perjalanan agar tidak over bagasi seperti itu. Untuk tidak membawa pakaian berlebihan, bawalah sepatu yang enak dipakai. Payung juga disarankan untuk dibawa dan untuk mengantisipasi turunnya hujan. Untuk waktu kepulangan kembali ke tanah air, usahakan tidak membawa titipan. Nah, ini cukup penting ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu seumpama kenal orang di bandara, baru kenal, ngobrol enak, lalu tiba-tiba dititipin sesuatu, minta tolong jangan pernah mau ya Bapak Ibu ya. Karena kita tidak tahu apa isi di dalam titipan tersebut itu apa seperti itu. Jangan pernah mau membawa barang titipan apapun ketika kenal orang di bandara seperti itu, karena itu sangat berbahaya Bapak Ibu ya. Hal ini untuk menjaga kesulitan juga di pihak bea cukai seperti itu. Dimohon untuk mengisi e-form bea cukai sebelum check-in kepulangan. Nanti akan saya pandu ya Bapak Ibu ya untuk mengisi e-cukai, form bea cukai, tapi biasanya udah diisikan oleh pihak handling ya di Bandara Soekarno-Hatta seperti itu. Selama di bus, nah di sini selama di bus, peserta bersama-sama menjaga keamanan barang. Apabila berada di dalam bus, jangan meletakkan barang berharga seperti paspor, kamera, uang, dan lainnya sembarangan.
Para peserta tidak diperkenakan merokok di dalam bus, diharapkan menjaga kebersihan dan tidak membawa makanan yang berbau tajam ke dalam bus. Peserta tidak diperkenankan untuk memisahkan diri dari tur kecuali seizin tur leader. Jadi minta tolong nanti Bapak Ibu ketika sudah berada di dalam bus untuk sama-sama menjaga kebersihan di dalam bus. Apalagi nanti ke saat di Turki ya Bapak Ibu ya, selama program Turki itu berlangsung kita menggunakan bus yang sama Bapak Ibu. Selama 6 hari itu kita menggunakan bus yang sama itu aja. Jadi minta tolong jadikan bus itu sebagai rumah kedua kita selama kebersihan dan tidak membawa makanan-makanan yang berbau tajam ke dalam bus seperti itu. Untuk akomodasi room key, tidak diperkenankan membawa pulang kunci kamar. Mohon ketika check out nanti dikumpulkan kepada tour leader ya Bapak Ibu ya untuk kunci yang Bapak Ibu bawa. Bila terjadi kehilangan atau tidak mengembalikan, maka peserta akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan akomodasi. Selain itu, barang-barang lainnya di dalam akomodasi seperti sendal, handuk, peralatan mandi, dan lainnya tidak diperkenankan untuk dibawa pulang tanpa sepengetahuan tour leader atau pihak hotel seperti itu. Untuk check-in ini sangat bervariasi, Bapak. Biasanya umumnya akomodasi itu menyediakan kamar itu udah ready kamar ya di jam 3 mulai dari jam 3 sore, maka ketika nanti kita sampai di hotel sebelum jam 3 sore tapi kamar belum ready, minta tolong Bapak Ibu untuk bersabar seperti itu ya. Untuk check out ini kalau di Saudi dan Turki start dari jam 10 hingga jam 11. Jika nanti ada tagihan pribadi seumpama mengkonsumsi makanan di dalam minibar, minta tolong diselesaikan dahulu sebelum proses check out berlangsung seperti itu. Dimohon juga untuk selalu memperhatikan kebersihan dan kenyamanan selama diakomodasi. Untuk waktu, cuaca, dan mata uang di sini akan saya jelaskan Saudi Arabia ya, ketika di Saudi Arabia. Perbedaan waktu di Jakarta dan Saudi Arabia adalah 4 jam. Misal di Jakarta pukul 12, maka di Saudi Arabia adalah pukul 8 pagi. Jadi mundur 4 jam ya Bapak Ibu ya. Begitupun juga di Turki, itu perbedaan waktunya adalah 4 jam dengan waktu di Jakarta. Ketika di Jakarta pukul 12, maka di Turki pukul 8 pagi. Ini untuk perkiraan waktunya, perkiraan suhunya ya Bapak Ibu ya, untuk di Madinah, di Mekah, di Istanbul, ini kota-kota yang akan kita kunjungi, di Bursa, di Kapadokia, ini kita akan menginap selama 2 malam ya di Kapadokia ya Bapak Ibu ya. Lalu kita akan kembali ke Istanbul di tanggal 14 hingga 15 Oktober seperti itu. Mata uang untuk Arab Saudi adalah real, 1 real setara 4.400. Lalu mata uang Turki ini sekitar 400 sampai 500 rupiah per lira ya Bapak Ibu ya. Apabila membawa cash lira dari Indonesia disarankan secukupnya saja. Apabila kurang nanti kita bisa tarik tunai di ATM ketika sudah sampai di bandara Turki Bapak Ibu seperti itu. Saat hendak berbelanja di toko Turki sangat disarankan menggunakan debit card yang ada logo Mastercard ya Bapak Ibu, Mastercard, Visa atau yang lainnya seperti itu. Apabila nanti di Turki menghendaki mengikuti opsional tour seperti balon ya, hot air balon, jeep safari, sangat disarankan membawa mata uang USD ya Bapak Ibu. Jadi nanti yang sekiranya mau ikut tour balon udara atau mau ikut tour jeep safari, melihat balon udara sambil melihat sunrise, minta tolong membawa USD. Membawa USD dari Indonesia. Karena ketika kita tarik USD di negara Turki itu biasanya casnya sangat besar ya Bapak Ibu ya. Pengalaman beberapa waktu yang lalu itu casnya ada yang sampai 300.000 per sekali tarik seperti itu. Sangat disayangkan. Bagus kita membawa mata uang USD itu dari Indonesia seperti itu. Jika nanti Bapak Ibu membawa mata uang lira, minta tolong yang secukupnya saja gitu. Nanti tarik tunai saja ketika sudah sampai di Turki. Nah, ini untuk ATM banyak anjungan tunai mandiri atau ATM menerima kartu kredit dan kartu debit. ATM memungkinkan Anda menarik uang tunai dengan kartu kredit atau kartu debit yang dikeluarkan. Termasuk ini ya yang ada logo Visa plus Mastercard, Maestro, Siras dan juga American Express dengan menu pengguna bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Nanti juga akan dibantu oleh tour leader atau tour guide-nya ketika di sana untuk tarik tunai seperti itu.
Untuk selanjutnya, ini untuk jam-jam sholat ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti juga akan kami ingatkan malam itu atau jam-jam sholatnya ketika sudah sampai di Madinah atau Mekah kita ingatkan jam-jam sholatnya itu via WhatsApp group ya. Ketika sampai di Turki kita nanti juga Hamin satu seumpama malam gitu ya Bapak Ibu ya, biasanya akan saya infokan di WA Group untuk kegiatan kita esok, untuk jadwal-jadwal sholatnya juga akan kita share di dalam WA Group. Untuk komunikasi ya Bapak Ibu ya, di sini ya biasanya cukup penting ya komunikasi, yaitu Anda dapat menggunakan handphone selama acara tur, tetapi khusus bagi Anda yang menggunakan layanan pasca bayar, pastikan Anda membuka saluran internasional. Jadi settingnya diatur dulu ya Bapak Ibu ya. Handphone yang dapat digunakan adalah handphone dengan jaringan 3G dan 4G, beberapa jenis paket roaming. Nah, di sini untuk cara-cara mengaktifkan paket roaming untuk umroh ke Turki ini. Di sini ada tata caranya. Nanti jika tidak bisa akan saya bantu juga ya Bapak Ibu ya ketika kita meeting point di Bandara Soekarno-Hatta di tanggal 2 Oktober seperti itu. Nanti bisa sambil dibaca juga ini, diaktifkan ketika tanggal 1 juga boleh. Nanti ketika sudah sampai di Saudi Arabia atau sudah sampai di Turki ini nanti aktif dengan sendirinya seperti itu. Nih, catatan penting apabila program umroh plus Tuki pengguna Telkomsel disarankan memilih paket Western. Nah, di sini ya ada ya. Karena tidak ada pembagian kuota untuk paket umroh dan haji. Akan ada pembagian kuota antar negara. Dan untuk paket umroh dan haji akan ada pembagian kuota per negara seperti itu. Ini untuk dari My nanti bisa Bapak Ibu baca-baca juga ya. Nanti kalau tidak bisa, nanti ketika di bandara akan saya bantu untuk mengaktifkannya. Seperti itu. Nah, ini untuk yang lain juga perihal adaptor listrik. Nah, pasokan listrik negara-negara yang Anda kunjungi di range yang sama ya, Saudi Arabia dan Turki di 220 volt, 240 volt sama seperti negara kita. Banyak peralatan terutama dirancang untuk pelancong yang kompatibel dengan berbagai tekanan dari 100 hingga 240. Nanti seperti ini ya Bapak Ibu ya untuk uh, adaptor listriknya. Nanti bisa dibeli di toko listrik kalau tidak punya. Lalu di sini catatan ya, hati-hati selama perjalanan. Berhati-hati terhadap copet, maling dan penodong. Lalu lintas terutama pada saat menyeberang jalan. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk berhati-hati selama program tur berlangsung, untuk menjaga barang bawaannya selama program tur berlangsung. Lalu berhati-hati juga selama menggunakan lalu lintas pada saat menyeberang jalan, juga hati-hati selama program tur berlangsung. Jangan tinggalkan barang-barang Anda di luar pengawasan dan berhati-hatilah kepada orang asing yang menawarkan sesuatu kepada Anda. Nah, ini kalau ada orang yang baru kenal minta tolong Bapak Ibu berhati-hati juga ya. Seperti itu. Sudah habis. Izin ya Mbak Febia, saya next ya. Mbak Febi. Siap, siap, Mas Agus. Ya, baik. Ini untuk selanjutnya Bapak Ibu ya mengenai referensi daftar pelengkapan umroh ke Turki. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kasih cek di sini ya, mana yang sudah dibawa dan mana yang belum dibawa, bisa Bapak Ibu kasih checklist ya. Nah, ini ada koper, kalau udah ada di checklist, baju di checklist, baju seragam di checklist ya. Minta tolong nanti di hari pertama Bapak Ibu semua memakai seragam yang sudah dikasih oleh AM Tour Travel ya. Jadi kita nanti bisa satu seragam semua gitu, biar bagus di foto, biar bagus di video ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nanti ada yang pakai shawl juga, yang punya shawl dibawa ya, tas lempang dari AM, buku doa jangan lupa ya, buku doa Bapak Ibu dibawa. Lalu kain ikhram atau bergo di sini juga jangan lupa dibawa. Lalu perlengkapan yang masuk koper, nah di sini ada perlengkapan mandi atau di sini ada seperti sabun, sampo, pasta gigi, lotion, deterjen secukupnya. Jika Bapak Ibu membawa cairan yang di atas 100 mili seperti parfum, seperti lotion atau yang lainnya yang di atas 100 mili, minta tolong dimasukkan ke dalam koper bagasi. Jangan dibawa di koper kabin karena nanti bisa kena sita kalau di atas 100 mili seperti itu.
Lalu ada handuk kecil, obat-obatan pribadi. Di sini ya Bapak Ibu ya, minta tolong Bapak Ibu membawa handuk tambahan dari rumah. Di hotel di sana itu disediakan handuk ada, tetapi terkadang itu telat Bapak Ibu karena tingkat okupansi hotel-hotel di Madinah dan Mekah itu cukup tinggi ya. Jadi kadang itu suka telat untuk datang handuknya. Jadi mohon Bapak Ibu membawa handuk tambahan sendiri dari rumah. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau mandi setelah sampai hotel langsung mau mandi pun bisa gitu, nggak perlu nunggu handuk dari hotel gitu. Ya kalau cepat datangnya, kalau lama datangnya kan jadi ini jadi kecewa kita kan. Jadi terkotorin ya kita untuk beribadah secara secara ikhlas jadinya ya. Jadi minta tolong Bapak Ibu ini cukup penting ya karena sering ini ya sering kadang telat gitu ya untuk datangnya handuk di hotel selama di Madinah atau Mekah ini. Jadi minta tolong Bapak Ibu membawa handuk tambahan pribadi seperti itu. Lalu obat-obatan, jangan lupa ya Bapak Ibu ya, sajadah kecil, sendal jepit, makanan pribadi bila diperlukan, masker, hand sanitizer, ya untuk. Lalu ada kacamata hitam, hanger baju boleh dibawa, pelembab kulit seperti Vaseline, aloe vera dan lain-lainnya. Lalu di sini ada perlengkapan musim gugur, jaket, long john jika diperlukan, kaos kaki, lalu obat-obatan ya Bapak Ibu ini cukup penting ya obat-obatan ini. Lalu ada keperluan khusus wanita. Nah, di sini ya, minimal yang dibawa 2 set baju ikhram berwarna hitam dan putih, tidak ketat dan tidak menerawang. Lalu ada 4 set baju gamis muslim untuk harian ke masjid, tidak ketat dan tidak transparan. Pakaian tidur, lalu ada manset kerudung besar, kaos kaki dan untuk pakaian ihram. Lalu mukena dan bergo panjang. Lalu ini yang cukup ya cukup penting ya Bapak Ibu ya untuk antisipasi, biasanya ada jamaah yang menstruasi minta tolong membawa pembalut secukupnya. Kadang meskipun sudah diantisipasi untuk suntik anti menstruasi itu ya Bapak Ibu ya, kadang masih ada juga yang uh, ini masih ada juga yang menstruasi tadi, minta tolong membawa pembalut secukupnya Bapak Ibu ya. Lalu untuk keperluan khusus pria, 4 sampai 5 set pakaian harian untuk ke masjid, baju koko dan celana kain, lalu kain ikhram minimal 1 set ya Bapak Ibu ya, yang digunakan selama kita setelah umroh dan selama di Mekah seperti itu. Lalu ada pakaian tidur, lalu sendal jepit atau gunung yang terlihat tumit dan mata kaki yang dipakai untuk selama ikhram. Perlengkapan koper untuk di tas kabin ini ada 1 set baju ganti, Al-Quran, boleh dibawa buku doa, tasbih, buku catatan, cemilan selama di penerbangan jika diperlukan ya, lalu bantal leher. Barang-barang yang tidak diperbolehkan masuk bagasi, power bank. Barang-barang yang tidak diperbolehkan masuk dalam tas kabin ini ada cairan. Nah, seperti yang sudah saya singgung di atas tadi, cairan di atas lebih dari 100 ml tidak boleh masuk ke dalam bagasi kabin. Benda tajam juga, gunting, kuku, dan alat cukur, pisau lipat, dan lain sebagainya tidak boleh masuk di koper kabin seperti itu. Catatan, membawa jaket untuk keperluan dalam pesawat. Nah, di sini power bank dimasukkan di tas kecil dan dibawa jamaah itu sendiri. Bawa perlengkapan sesuai keperluan, lalu maksimal berat isi koper adalah 25 kilo. Ini catatan penting ya Bapak Ibu ya, mohon diperhatikan. Apabila terjadi kelebihan bagasi, biaya kelebihan bagasi ditanggung jamaah sendiri ya. Jadi untuk dari AM itu jatah bagasi utama adalah 25 kg per jamaah. Jadi ketika nanti terjadi kelebihan bagasi saat proses check-in berlangsung, biasanya ini pada hari terakhir ini yang buat lama, pada waktu di Turki mau pulang ke Indonesia itu cukup banyak jamaah-jamaah itu yang kelebihan bagasi karena mungkin belanja dan sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa diantisipasi jika pun bagasinya berlebih, nanti minta tolong H-1 atau H-2 mohon info ke tour leader agar dipesankan bagasi pre-book online seperti itu. Jika memang diperlukan untuk tambahan bagasi itu sendiri. Tapi minta tolong Bapak Ibu dengan cermat untuk menjaga berat bagasinya agar kurang dari 25 kg seperti itu. Disarankan koper diberi gembok kecil antisipasi apabila jamaah lupa kode dan sandi koper. Disarankan koper tidak dicoret-coret. Lalu di samping menjaga estetika
setrika kan biar tetap bagus ya koper kita ya Bapak Ibu ya, mana tahu nanti sering-sering berangkat dengan AM, nah kopernya tidak beli lagi seperti itu ya. Lalu ada tanda pengenal koper. Tas sudah disediakan oleh AM Tour Travel, nanti ada ya Bapak Ibu ya, setiap koper ada tandanya, itu ada namanya ya, nama jamaahnya nanti akan kita pasang ketika sudah berada di Soekarno-Hatta. Lalu obat-obatan khusus yang dibutuhkan jamaah pribadi ya ini mohon dibawa. Jadwal pemakaian seragam akan kami umumkan. Biasanya ini kalau jadwal pemakaian seragam untuk seragam yang dikasih dari AM itu pada waktu awal keberangkatan dan pada waktu pulang ke Indonesia itu mohon dipakai Bapak Ibu ya, agar seragam seperti itu. Cek kembali barang bawaan sebelum keberangkatan. Silakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Seperti itu. Sebentar ya. Bapak Ibu ya, akan saya ganti slide-nya. Yes. Izin sebentar ya Bapak Ibu ya. Uh, izin Mbak Febi untuk itinerarinya sudah kelihatan ya Mbak Febi ya. Udah, Mas Agus. Sudah baik. Izin untuk selanjutnya ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya untuk itinerary rincian perjalanan ya itinerary ya Bapak Ibu ya. Rincian perjalanan kita selama umroh plus Turki di tanggal 2 hingga 16 Oktober. Tadi sudah saya sampaikan penerbangan kita adalah di 2 Oktober di jam 17.40. Nah, di sini catatan pentingnya adalah kita harus berkumpul di Soekarno-Hatta di Terminal 3 ya Bapak Ibu ya, di Tower Robi nanti ada ban area Sate Senayan ya Bapak Ibu ya, di tanggal 2 Oktober pukul 13 start ya untuk berkumpulnya. Nanti di situ kami tim AM sudah menunggu di situ dengan membawa rompi biru ya Bapak Ibu ya. Dan ini untuk kontak person saya ya Bapak Ibu, jika ada hal-hal yang dibutuhkan, ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh silakan WA saya. Ini untuk detail perjalanan kita tadi sudah saya jelaskan di sebelumnya di awal ya Bapak Ibu ya. Untuk berangkat kita di 2 Oktober Jakarta Dubai, selanjutnya di 3 Oktober pagi hari ya dini hari di Dubai Jeddah. Lalu kita akan mengunjungi Turki start di tanggal 10 Oktober di jam 10.45 pagi, lalu akan sampai di Turki jam setengah 10 malam Bapak Ibu. Lalu kita akan balik dari Turki ke Indonesia via Dubai di tanggal 15 Oktober di jam 19.25 malam dan kita akan sampai di Indonesia di 16 Oktober jam 15.40 sore seperti itu. Lalu ini ada rincian daftar perjalanan kita mulai dari Kamis ya di 2 Oktober Jakarta Dubai peserta berkumpul di Soekarno-Hatta pukul 13. Kita akan briefing ya serta pembayaran tipping gaya Turki melalui tour leader bagi yang belum membayar dan dilanjutkan check-in. Selanjutnya persiapan terbang menuju Dubai dengan maskapai Emirates di jam 17.40 dan kita akan sampai di Dubai jam 22.40. Lalu dari Dubai Jeddah Madinah ya. Jadi kita setelah penerbangan dari Jakarta ke Dubai, kita akan melakukan penerbangan juga ke Dubai, dari Dubai ke Jeddah di jam 00.10 dan kita akan sampai di Jeddah di jam 2.10 pagi. Lalu selanjutnya kita sudah ditunggu ya Bapak Ibu ya, biasanya bis sudah menunggu untuk kita melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Dan kita langsung city tour Bapak Ibu. Begitu kita sampai Madinah, kita langsung city tour, kita akan mengunjungi kebun kurma, Masjid Kuba, Jabal Uhud, dan juga Masjid Qiblatain. Selanjutnya, setelah city tour, kita akan menuju ke hotel untuk check-in dan beristirahat. Untuk selanjutnya di hari ketiga, kita akan ziarah di seputaran Masjid Nabawi, ya Bapak Ibu ya. Oh ya, sebelumnya kita akan menginap di Madinah Concord Hotel ya, dan yang setara ya Bapak Ibu ya. Di sini kita insya Allah akan menginap di Madinah Concord Hotel seperti itu.
Terus selanjutnya di hari ketiga kita akan ziarah seputaran Masjid Nabawi. Kita biasanya untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah ya sekitar Masjid Nabawi, yaitu Makam Baqi, Masjid Abu Bakar, Masjid Umamah, dan Raudhah. Untuk jadwal masuk Raudhah ini bersifat tentatif ya Bapak Ibu ya, tergantung ketersediaan jadwal Trasreh. Oh ya, tadi ada info dari kantor untuk Bapak Ibu, setiap jamaah ya Bapak Ibu ya, untuk mendownload aplikasi Nusuk ya Bapak Ibu ya. Nanti akan saya pandu juga tidak jika tidak bisa selama ini. Ketika program itu berlangsung nanti akan saya bantu juga. Nanti saya akan bantu reminder lagi untuk Bapak Ibu semua mendownload aplikasi Nusuk agar siapa tahu kita bisa dapat jadwal 2 kali untuk masuk ke Raudhah ya Bapak Ibu ya. Biasanya sih sudah di arrange oleh pihak Aento Travel, tetapi siapa tahu kita lagi beruntung bisa dapat jadwal masuk ke Raudhah lebih dari 1 kali selama program tour berlangsung ya Bapak Ibu ya. Karena biasanya itu cuma sekali saja seperti itu. Lalu di hari keempat dengan tetap menginap di hotel yang sama, kita memperbanyak ibadah di Madinah. Lalu kita ada juga jadwal tahajud yang bersifat tentatif yang akan diinfokan selama pada saat di Saudi Arab Saudi dan akan dikoordinir oleh TL dan Mutawif. Jadi Bapak Ibu nanti ada dua pendamping ya, Musin Anas insya Allah nanti yang akan mendampingi kita selama program umroh di Mekah dan juga Madinah seperti itu. Lalu di hari kelima kita akan mengambil mikot untuk menuju ke Mekah. Cekot dari hotel, berpakaian ikram menuju Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot umroh. Peserta menuju Mekah menggunakan private bus ya untuk jamaah kita aja. Setibanya di Mekah jamaah check-in, dilanjutkan mengikuti rukun umroh yaitu tawaf, sa'i dan tahallul ya. Bapak Ibu ya, semoga dilancarkan. Untuk selanjutnya di hari ke-6 yaitu memperbanyak ibadah di Mekah ya, ketika di Masjidil Haram membaca Al-Quran, zikir. Lalu di hari ke-7 ziarah keputar kota Mekah. Ini di hari ke-7 kita keliling kota Mekah ya Bapak Ibu ya, ziarah. Kita akan mengunjungi, insya Allah akan mengunjungi Jabal Sur, Arafah, Jabal Rahmah, Masjid Namiro, Musdalifah, Mina, Jamarot, dan lain sebagainya. Ini beberapa lainnya ini hanya lewat saja ya Bapak Ibu ya. Dilanjutkan peserta mengambil mikot untuk melaksanakan umroh yang kedua ya, ini untuk menyesuaikan kondisi di lapangan. Lalu di hari ke-8 kita juga memperbanyak ibadah di Mekah. Ini kita akan menginap di Al-Masdar Grand Hotel ya Bapak Ibu ya, dan yang setara insya Allah. Lalu di hari ke-8 kita memperbanyak ibadah di Mekah, dan di hari ke-9 kita di hari Jumat itu ya Bapak Ibu kita akan menuju ke Istanbul. Kita mulai dari Mekah dulu ya Bapak Ibu ya, check out hotel, lalu kita akan menuju ke Bandara Jeddah. Terbang menuju Dubai dengan Emirates Airlines pukul 10.45 pagi dan akan sampai di Dubai jam 14.40. Lalu dilanjutkan pukul 18 dari Dubai menuju ke Istanbul ya. Kita akan sampai di Istanbul di jam 21.35. Di hari ke-9 kita akan sampai di Istanbul ya Bapak Ibu ya. Kita akan menginap di G Hotel Istanbul dan yang setaraf ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk hari ke-10 kita dari Istanbul menuju ke Bursa. Ini itinerary kita setelah sarapan peserta check out mengunjungi Topkapi. Nah, ini jadi kita city tour Istanbul dulu. Mengunjungi Topkapi Ottoman Palace, lalu Sultan Ahmed Mosque, Hagia Sophia. Ini untuk ke Hagia Sophia nanti bersifat opsional ya Bapak Ibu. Biasanya kalau masuk itu kita sesuaikan dengan jam sholat. Karena pada saat jam sholat itu masuk Hagia Sophia itu gratis ya Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Lalu kita insya Allah juga mengunjungi ke Roman Hippodrome untuk Photoshop. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan menuju Bursa dan menuju Famous Textile Outlet. Kemudian peserta menuju hotel, makan malam, check-in dan istirahat. Lalu di hari ke-11 kita dari Bursa. Ini mohon maaf ini sebelumnya dari Anatolia kita nginep di Bursa ini di Anatolia Hotel dan yang setara ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa Bapak Ibu searching ya hotel-hotel ini seperti apa. Insya Allah kalau hotel-hotel yang selama kita pakai ini bagus-bagus ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Lalu di hari ke-11 kita dari Bursa menuju Kapadokia ya. Kita akan menginap di Kapadokia itu selama 2 malam ya Bapak Ibu ya.
Setelah sarapan, kita meeting point di lobby ya, meeting point kita di lobby. Peserta mengunjungi Turkish Delight, lalu berbelanja cemilan khas Turki, mengunjungi Grand Mosque Bursa dan Green Mosque. Setelah peserta melanjutkan perjalanan menuju Kapadokia, dilanjutkan check-in hotel dan makan malam. Ini biasanya kita sampai di Kapadokia itu malam hari ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti selama program tour berlangsung, minta tolong untuk menjaga efisiensi waktu Bapak Ibu untuk disiplin ya Bapak Ibu ya, mengikuti arahan tour guide maupun tour leader agar waktunya itu benar-benar kita manfaatkan seefisien mungkin ya Bapak Ibu ya, agar tidak banyak waktu yang terbuang seperti itu. Di hari ke-12, nah ini ya hari ke-12 ya. Oh iya, selama di Kapadokia ya, kita akan menginap di Alpstone Special ini, Hotel Alpstone Special ini hotel khasnya Turki ya Bapak Ibu ya. Kapadokia ya Bapak Ibu ya, menyerupai batu-batu gitu nanti ininya. Nanti boleh Bapak Ibu lihat juga di internet, dan yang setara ini Bapak Ibu ya. Bagi peserta yang menambahkan opsional tour, hot air balloon, jeep safari, peserta dijemput pada pagi hari ya ini Bapak Ibu ya, untuk menikmati keindahan Kapadokia ini. Biasanya kalau pagi hari itu jeep safari untuk ikut hot air balloon itu untuk melihat sunrise, bagus banget Bapak Ibu. Seperti itu. Setelah sarapan juga ini yang tidak mengikuti ya, jadi tetap berada di hotel. Kalau yang ikut nanti setelah subuh itu ada jemputan. Kalau yang tidak ikut di hotel untuk istirahat. Nah, di sini untuk acaranya setelah sarapan peserta meeting point di lobby lalu mengikuti Kapadokia Tour ini bagi yang ikut ya. Lalu peserta oh ya ini untuk semua ikut ya. Setelah sarapan pagi meeting point di lobby mengikuti Kapadokia Tour, peserta diajak mengunjungi Turkish Handicraft dan Carpet dan Jewelry Production, tradisional Avanos Pottery Village, lalu mengunjungi Underground City ya, kota bawah tanah. Kita insya Allah akan mengunjungi kota bawah tanah juga selama di Kapadokia. Lalu setelahnya akan berkunjung ke Goreme Valley atau Lembah Goreme ya. Bapak Ibu mungkin sering lihat ya kalau di internet itu Goreme Valley itu bagi yang belum pernah berkunjung, Lembah Goreme. Lalu ada Bijen Valley dan Ucisar Castle untuk Photoshop. Setelah puas, berkeliling peserta kembali ke hotel dan istirahat. Ini harga opsional tour balon hot air balonnya ya Bapak Ibu ya. Untuk hot air balon harganya 300 USD, sedangkan untuk Jeep Safari 150 USD per peserta. Seperti itu. Jadi minta tolong bagi mengikuti hot air balon atau Jeep Safari diharapkan membawa uang dolar dari Indonesia seperti itu. Lalu di hari ke-13 kita dari Kapadokia menuju ke Istanbul. Ini cukup jauh ya Bapak Ibu ya. Kira-kira 10 sampai 12 jam. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ini ya, bawa perlengkapan untuk senyaman mungkin, bawa makanan-makanan kecil ya untuk selama di perjalanan. Ini kita akan menuju dari Kapadokia menuju Istanbul. Setelah sarapan peserta meeting point di lobby, lalu check out hotel, kita lanjutkan ke Danau Garam ya Bapak Ibu ya, Saplik. Ini namanya Tuzgolu ya, Danau Garam untuk makan siang ya. Setelah itu peserta menuju Ataturk Mausoleum. Ini makamnya Ataturk ya Bapak Ibu ya. Ini di Ankara. Nanti kita dari Kapadokia kita lewat Danau Garam, lalu kita lewat Ankara, baru menuju ke Istanbul seperti itu. Sesampai di hotel peserta check-in hotel dan istirahat. Kita akan kembali menginap di J Hotel Istanbul. Lalu di hari terakhir, di hari ke-14, mohon maaf, di hari ke-14 setelah makan pagi peserta meeting point di lobby. Lalu kita akan diajak berkeliling di tradisional leader shop. Selanjutnya mengikuti Bosporus Cruise. Ini kita akan ini ya, ikut cruise apa ya, kapal pesiar di Selat Bosporus ya Bapak Ibu ya, insya Allah dengan menggunakan kapal. Setelah itu peserta akan belanja di Spice Bazaar atau Bazar Rempah-Rempah. Kita juga akan mengunjungi Photoshop di Galata Tower, dilanjutkan ke Taksim Square dan Istiqlal Street ya, salah satu square paling terkenal di Istanbul. Kemudian peserta diantar menuju Bandara Istanbul untuk selanjutnya mengambil penerbangan ke Dubai di jam 19.25 malam. Lalu di sini kita akan terbang dari Dubai ke Jakarta di tanggal 16 Oktober di jam 4.10, lalu kita akan sampai di 15.40 sore waktu Indonesia di tanggal 16 Oktober.
peserta tiba di tanah air, proses imigrasi, pengambilan bagasi, declare custom, peserta dipersilahkan kembali ke daerah masing-masing. Semoga membawa kesan dan kenangan yang tidak terlupakan bersama AM2 Travel. Terima kasih atas kepercayaannya menggunakan jasa AM2 Travel ya Bapak Ibu ya. Semoga nggak kali ini aja ya Bapak Ibu ikut AM2 Travel. Semoga next bisa ikut AM2 Travel lagi. Seperti itu. Nah, di sini ada catatan penting. Itinerary dapat berubah sewaktu-waktu ya Bapak Ibu ya, menyesuaikan kondisi di lapangan dan kebijakan dari pemerintah seperti itu. Lalu di nomor 2, selama program tour berlangsung, serangkaian kegiatan sudah dikoordinasikan dengan menyesuaikan kondisi lapangan. Seluruh peserta wajib mengikuti regulasi yang berlaku. Apabila kemudian hari memisahkan diri, wajib konfirmasi ke tour leader on duty dan membuat surat pernyataan. Nanti akan saya bawa ya Bapak Ibu ya, jika Bapak Ibu ingin memisahkan diri dari grup, tapi tidak disarankan untuk memisahkan diri dari grup, untuk membuat surat pernyataan di situ seperti itu apabila diperlukan oleh tim duty. Umroh per Turki ini pure 100% tour, adapun itinerary-nya sudah ditentukan oleh provider tour setempat. Jadi untuk itinerary-nya ini sudah disesuaikan, sudah ditentukan oleh program oleh pihak provider tour dari Turki itu sendiri ya Bapak Ibu. Tidak dibenarkan membuat kegaduhan ya Bapak Ibu ya, tidak diperkenankan membuat kegaduhan selama program tour berlangsung. Pihak penyelenggara berhak memberi arahan penjelasan agar grup tetap kondusif. Apabila tidak ada perubahan, maka pihak penyelenggara berhak untuk mengambil langkah lanjutan terhadap peserta yang tidak mematuhi regulasi. Lalu di sini di poin 5, optional tour seperti hot air balloon di harga 300 USD, lalu jeep safari di 150 USD. Harus melalui operator tour yang telah ditentukan oleh provider. Nanti akan di-arrange, akan di-manage oleh tour guide kita ya, untuk pembayaran dari hot air balloon atau jeep safari. Apabila peserta mengikuti opsional tour di luar dari operator atau melalui provider lain, maka dikenakan biaya penalti ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu mengambil sendiri program tour di luar dari tour yang sudah disediakan, maka akan terkena penalti 200 USD per peserta. Tipping untuk driver dan guide Turki bersifat wajib. Adapun besaran sudah ditentukan yaitu 60 USD per pax dan sudah dimasukkan ke dalam invoice ya Bapak Ibu ya. Untuk itinerary sudah semua ya ini ya Bapak Ibu ya. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Kita buka sesi tanya jawab ya Mbak Feby ya. Betul, Mas Agus. Tapi Ya, sebelum tanya jawab langsung, kita baca pertanyaan dulu yang sudah masuk ke oh sudah masuk, saya komentar tidak ini. baca. Masya Allah, sudah banyak sekali pertanyaan. Kita akan jawab Oh satu-satu iya. ya, Mas Agus ya. Stop share dulu. Ini ya Mbak Feby, Oh, sudah iya. terima kasih. Ya, sama-sama Mas Agus. Terima kasih Ya. paparan materinya. Sekarang kita lanjutkan untuk pembacaan pertanyaan dulu dari kolom chat ya, Bapak Ibu ya. Mari Mas Agus kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Yang pertama ada dari Ibu Amirani, mau tanya untuk Baik, ke izin Raudhah ini dari Ibu apakah iya, Amirani. iya. Mau tanya untuk ke Raudhah apakah sudah ada di jadwal jika ingin masuk Raudhah yang kedua sendiri apa bisa pakai nusuk? Izin ini saya yang jawab ya Mbak ya. Ya, boleh Mas. Nanti Oke, baik. Mau tanya untuk ke Raudhah, apakah sudah ada jadwal? Biasanya kami dari tim AM Tour Travel sudah menyediakan jadwal untuk ke Raudhah ya Bapak Ibu ya. Jika ingin masuk ke Raudhah yang kedua, apakah bisa? Bisa, tetapi iya tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Di sini tadi saya minta tolong untuk Bapak Ibu mendownload aplikasi Nusuk. Siapa tahu nanti kita dapat rezeki untuk masuk Raudhah itu 2 kali gitu, seperti itu. Jadi nanti akan saya pandu ya untuk downloadnya, kalau bisa download sendiri juga boleh, nanti kalau mau saya pandu juga boleh seperti itu. Jadi jika ingin masuk roda kedua sendiri apa bisa-bisa silahkan jika sudah dapat jadwal seperti itu. ya, mohon izin saya tambahkan Mas Agus Ya ya. silakan. Oke. Baik, jadi Bapak Ibu, sampai dengan saat ini kami belum menerima jadwal raudhah dari muasasah ya. Namun tetap kami apa namanya? Tetap kami usahakan untuk dapat jadwal raudhahnya. Namun
Seperti yang sudah dibilang Mas Agus tadi, silahkan Bapak Ibu bisa download aplikasi Nusuk untuk nanti akan dipandu bersama-sama untuk pengambilan jadwal ke raudhahnya. Ya, Bapak Ibu. Bismillah, semoga dapat rezeki bisa masuk 2 kali ke raudhah. Amin Amin. ya rabbal alamin. Silahkan selanjutnya Untuk dari selanjutnya, izin stroller bayi apakah harus cabin size dan apakah termasuk dalam kapasitas kabin per jamaah? Izin kalau setahu saya minta tolong nanti itu di luar ya Mbak ya kalau ke ini ya ya stroller bayi Mbak itu, Feby ya, halo. Ya, Mas Agus, terdengar suara saya? ya Ya, di baik. luar dari ini ya di luar dari jatah bagasi ya. Jadi kalau stroller Hmm. itu seperti kursi roda, Mas Agus, gratis. Oh Ya, baik baik ya nah, ya ya. jadi nanti Oke. Ya apakah minta masuk tolong ini ya. Heeh. apakah masuk ke dalam kabin atau tidaknya nanti pihak konter yang menentukan karena besar kecilnya Baik itu mempengaruhi. baik. Jadi gini ya Bapak Ibu kemarin ada pengalaman itu stroller bayi itu tidak dimasukkan ke dalam bagasi utama. Jadi pada waktu sudah sampai di Bandara Jeddah itu si ketika mau masuk ke pesawat izin, ketika mau masuk ke pesawat ini, strollernya diminta oleh petugas untuk dimasukkan ke bagasi bawah. Ternyata ketika sudah sampai di Saudi, ketika sudah sampai di Jeddah, itu karena keluar stroller bayi tersebut itu tidak sama dengan keluarnya bagasi itu, jadi ketika dicari itu tidak ada, gitu dan kemungkinan sudah diambil sama orang lain karena di situ tidak ada penjagaan juga yang saya lihat. Jadi minta tolong nanti Bapak Ibu jika membawa stroller bayi, minta tolong dimasukkan ke dalam bagasi utama saja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Saya tambahi lagi, Mas Agus, mohon maaf. Oke, oke silakan. Jadi untuk stroller dan apa namanya kursi roda itu nanti keluarnya di over baggage. Ya, over package Nah, ya. di over baggage. Jadi biasanya bisa diambil di bukan di konveyor tapi di over baggage seperti itu. Karena biasanya seperti yang sudah Mas Agus tadi informasikan juga, Mm-mm. stroller itu kadang disuruh masukkan ke bagasi itu dari tempat check-in. Tapi ada pula pada saat masuk ke dalam pesawat baru diminta di Garbarata seperti itu. Iya, iya betul. Ya, silahkan untuk selanjutnya, Mas Agus. Tanya Pak untuk setrika colokan 3 masuk koper mana? Setrika minta tolong masuk ke bagasi utama saja ya, Bapak Ibu ya. Untuk barang-barang elektronik minta tolong dimasukkan ke dalam bagasi utama. Kecuali yang tadi ya untuk power bank ya, minta tolong masuk ke kabin saja seperti itu. Ya, barang elektronik yang tidak berbaterai bisa dimasukkan ke bagasi utama. Kalau yang berbaterai tidak boleh masuk ke bagasi utama, ya, harus di cabin kita. Ya, ya, baik. Selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya dress code meeting point apa? Sepertinya belum ada info. Apakah bebas pada masuk bagasi atau kabin dipakai kapan? Izin untuk pada waktu di meeting point nanti kita meeting point waktu di Soekarno-Hatta kita memakai batik yang dari AM ya. Sepertinya Bapak Ibu juga sudah dapat semua ya di sini. Jadi itu nanti dipakai pada waktu berangkat dan pulang seperti itu. Dan pulang ketika mau sampai ke Indonesia. Mohon dipakai agar seragam seperti itu. Untuk selanjutnya, apakah saat travel keberangkatan boleh menggunakan celana? Kulot misalnya agak lebih mudah dalam bergerak. Apakah ada include laundry? Mbak, ini minta tolong dijawab. Apakah saat travel keberangkatan boleh menggunakan celana, Mbak? baik, baik Iya saya ya, Mbak ya. Iya. mohon izin menjawab, Mas Agus. Oke, Baik, oke. untuk ibu-ibu, kakak-kakak yang perempuan, silahkan bisa pakai celana juga. Yang penting nanti di apa luarnya outer. Atau kalau mau pakai gamis juga boleh ya. Silahkan senyamannya aja. Yang penting nggak ketat gitu. Nggak ketat dan menerawang ya, Mbak ya. Betul sekali. Terus, apakah fasilitas hotel include laundry?
di hotel ada laundry, tetapi di luar dari paket kita ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika mau laundry itu berarti biaya pribadi seperti itu. Nanti akan kita bantu ya Bapak Ibu untuk arrange siapa-siapa yang mau laundry sekiranya sudah beberapa hari di Madinah atau Mekah boleh. Nanti akan diinfo juga oleh Mutawif dan juga atau leader seperti itu. Biasanya 15 real yang Mas 14 Agus. real ya. Ya, per kilo. Untuk alat cukur yang ada baterainya di bagasi apa kabin? Nah, tadi sudah dijelaskannya. Untuk ini yang ada baterainya di kabin ya Mbak ya. Seperti Betul. itu. Namun Ya, untuk mata pisau kalau bisa dilepas itu ditaruh di bagasi besar saja bagasi. ya, Ya, Bapak-bapak ya. ya. Alat timbangan koper disimpan di koper kabin atau bagasi. Alat timbangan koper ini berbaterai atau tidak ya? Berbaterai biasanya Mas. Berbaterai. Disimpan di bagasi berarti ya Mbak ya. Cabin. Laptop dalam ransel, apakah termasuk ke dalam kapasitas? Iya, termasuk. Kalau ini enggak ya Mbak ya. Laptop ya. Laptop. Laptop tidak sih bebas Pak kalau mau bawa laptop. Nanti saya Ya, juga bawa laptop Pak. Insya Allah aman. Di eh, kabin aja ya Pak, Bapak Ibu ya untuk bawa laptop ya. ya sama yang Mohon info timbangan tadi harga juga di Pampers. cabin ya. Harga Pampers. Halo Mas Agus, kok hilang Halo sih? Mbak Feby. Oh iya, hilang. Mbak, Baik, untuk harga halo Mbak Pampers. Feby. Ya. Halo, halo Mas Agus, terdengar suara saya? Sudah. Oke, siap. Nomor 2 ini Mbak. Mohon info harga Pampers. Siap, boleh. Jadi untuk harga Pampers itu, setahu saya kalau harga di sana lebih mahal ya, apa-apanya itu. Betul Ya, nggak Mas Agus? ya betul. Ya. Minta tolong kalau bisa dibawa dari sini untuk menghemat segala sesuatunya dibawa saja Bapak Ibu ya. Untuk Mbak Feby, dengar suara saya Mbak? Ya, dengar Mas Agus. Oke, baik ya. Saat sampai Madinah, ada waktu untuk ganti baju dan bebersih? Ada Bapak Ibu ya. Ada nanti kita kasih waktu untuk bebersih dahulu. Oh, izin nanti ketika dari Jeddah ke Madinah itu langsung ya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu ke hotel setelah program City Tour berlangsung seperti itu. Jadi kita sampai Jeddah, Bandara Jeddah, lalu kita menuju Madinah itu langsung keliling untuk city tour Bapak Ibu seperti itu. Nanti kalaupun mau ke toilet waktu di bandara, waktu di Jeddah boleh nanti kita kasih waktu jika Bapak Ibu mau Eh, ganti baju mohon atau maaf, lain sebagainya Mas juga boleh. Agus. Mohon maaf, Mas Agus. Mm-mm. Ya, mohon maaf saya potong ya. Mm-mm. Untuk bagian ini, Ya silakan. eh, kami Mm-mm. sarankan untuk nanti mampir di rest area saja, Mas Agus, untuk ganti bajunya ya. Jangan di Oh, bandara. rest area Ya, boleh ya. Biasanya kita sholat subuh dulu ya Mbak ya. ya, betul. Jangan di Ya, bandara, ya. karena Ya. kalau di bandara itu tidak boleh terlalu lama Lama nanti menunggu. waktunya ya. Iya, Iya, iya betul-betul. Ya, tidak kita boleh. nanti di rest area saja Bapak Ibu nanti. Betul. Sambil kita sholat subuh ya, sambil bebersih ya kita Bapak Ibu ya. Nah, Kalau mau untuk ganti untuk baju juga boleh. Seperti itu. betul. Untuk hal ini, silahkan Bapak Ibu yang hendak ganti baju, Hmm, dipersiapkan baju gantinya di koper cabin ya, Bapak Ibu. betul. Ya. Iya, seperti itu. Ya, lanjut Mas Agus. Izin, ini kalau peserta yang nggak ikut tur balon di Kapadokia, ada kesempatankah untuk foto saja dengan latar balon tersebut? Jadi biasanya ini balon ini hanya ada di pagi hari ya, Bapak Ibu ya, hanya ada waktu setelah subuh itu dan hanya sebentar 1 sampai 2 jam. Ini jika kalaupun ada nanti waktu agak jam 9 gitu mungkin tinggal 1 2 biji aja itu yang balon udaranya ya Bapak Ibu ya yang masih kelihatan seperti itu. Ada yang mau ditambahkan Mbak Feby? Baik, Mas Agus. Jadi Ya, untuk yang tidak mengikuti tur tur balon balon atau ya jeep, nah itu ya nanti tergantung juga sama tour guide-nya. terkait Hmm, ya. kadang ada juga yang bisa mempersiapkan van, mobil van, itu Ya, kurang lebih harganya 60 atau $70 per orang, seperti itu. baik.
Nanti bisa dikoordinasikan Mas Agus ya. Ya, baik. Ya, baik, Mbak. Anak-anak atau bayi apakah bisa masuk raudhah? Biasanya ini yang dewasa aja ya, Mbak ya, untuk yang masuk ke raudhah ya. Betul. Jadi untuk peraturan masuk raudhah itu kadang setiap minggu sekali itu ganti ya, Berubah Bapak ya, Ibu. ya. Berubah. Jadi pernah pernah ada pengalaman itu anak bayi boleh masuk, tapi kadang nggak boleh juga seperti itu. Tapi rata-rata kalau bayi itu atau anak-anak di bawah usia berapa ya? Saya di bawah 5 tahun kalau nggak salah itu sepertinya biasanya itu sudah otomatis mereka nggak dapat jadwal masuk raudhah seperti itu. Baik. Nah, untuk selanjutnya, untuk jamaah pria saat tawaf diperkenankan menggunakan alas. Nah, ini untuk jawabannya adalah tidak ya, Bapak Ibu ya. Untuk pada saat tawaf tidak diperkenankan menggunakan alas kaki. Seperti itu. Untuk selanjutnya, sebelum niat umroh, apakah diperkenankan menggunakan sunblock? Ini kalau sudah niat tidak boleh ya, Mbak ya. Kalau sebelum boleh ya, Kalau Mbak sebelum Feby ya. boleh, silahkan Sebelum boleh, kalau kalau setelah sebelum niat tidak boleh. Kita kan nanti sebelum sholat dulu ya, gitu. Mengambil air wudhu, terus niat. Maaf, Suat. Timbangan koper jadinya di bagasi atau kabin. weekend Timbangan koper karena ada untuk timbangan yang tidak ada baterainya di kayak ini ya, Mbak ya. timbangan Bisa digital. disimpan di kabin ya. Timbangan digital biasanya berbaterai Mas Agus ya. Iya, iya. Timbangan digital atau timbangan manual ini. Untuk yang pakai baterai di ini ya. Untuk yang pakai baterai ini disimpan di Cabin. kabin seperti itu. Jadi Jumatannya di Masjid Nabawi atau di mana? Untuk Jumatan sepertinya Belum bisa di belum bisa ditentukan Bapak ya. Kita karena sampai itu di ini ya di jam 2 pagi biasanya itu di masjid itu ya Mbak ya. Apa itu? di area Jabal Uhud biasanya Iya, atau kalau enggak di Masjid iya, Kuba. Nanti dikondisikan iya di dengan Masjid apa Kuba namanya? ya. Iya, kondisi di sana ya Bapak Ibu. Ya, kita sesuaikan ya Bapak Ibu dengan kondisi di sana. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ya, silahkan Silakan. Bapak Ibu. Kalau mau bertanya langsung juga boleh, diketik di kolom chat juga boleh. Silakan. Ada pertanyaan lagi masuk Mas Agus? Maaf tadi harus wudhu dulu baru pakai sandok. Jadi izin ya Bapak Ibu ya, ketika sudah melakukan niat umroh itu tidak boleh memakai sunblock ataupun bedak ataupun yang lainnya ya Bapak Ibu termasuk hand body dan lain sebagainya. Tidak boleh juga memakai wangi-wangian juga seperti itu. Jadi sebaik-baiknya umroh itu ketika kita apa adanya di hadapan yang Maha Kuasa seperti itu. Ya Mbak ya, Mbak Febi ya. Ingin menambahkan ya, Mas Ya Agus, silakan. jadi Mm-mm. teknisnya itu biasanya Bapak Ibu akan turun dulu ke Masjid Bir Ali ya, karena ini dari Madinah dulu, nanti insya Ini Allah Bir ambil Ali ya, Bir Ali. Ali. Kemudian biasanya sholat sunnah dulu 2 rakaat Sholat di sunnah sana. ya. Setelah ambil wudhu, setelah sholat, nanti bisa apply sunblock dulu, nanti baru ambil niat. Ambil niatnya itu biasanya bersama-sama di bus. Tapi tergantung juga sama mutawifnya. Kadang ada juga yang ngambil niatnya pada saat di masjid. Karena nanti melihat kondisinya. Biasanya kalau terlalu ramai, itu biasanya kembali ke masjid dulu, baru nanti ambil niatnya sama-sama di masjid. Di bus, maaf. Nah, ini untuk seragam atau pakai baju. Izin untuk selanjutnya, apa ada seragaman pakai baju atau gamis putih? Nah, biasanya untuk Ya, biasanya untuk umroh pertama itu pakai gamis hitam ya kalau hitam ya ibu-ibu Mbak ya, ya. Mas Agus ya. Ya, nanti saya ingatkan ini H-1 biasanya ya Mbak ya.
biar Iya. sama semua gitu. Oh, nanti yang Ya, umroh kedua baru pakai baru putih karena baru pelaksanaan umroh kedua biasanya di siang atau sore hari. ya. Dress code perempuan pas meeting point warna apa? Baik untuk dress pas meeting point waktu di Soekarno Hatta tetap pakai batik ya, pakai batik dari AM itu ya, seperti itu. Selain outer dari AM, tidak ada selain outer dari AM, tidak ada ya Mbak ya? Mungkin ini Mas, mungkin apa namanya seperti celananya atau gamisnya gitu ya, mungkin ya ibu-ibu ya. Itu Hmm, bebas saja silahkan, yang penting apa namanya bebas ya. senyamannya Bapak Ibu saja mau pakai warna apa untuk mix and match sama outer yang dari kami atau baju yang dari kami ya silahkan. Yang penting baju seragamnya dipakai seperti itu. Ya, untuk selanjutnya, untuk jadwal umroh pertama tawaf sa'i itu nanti siang, sore atau malam. Biasanya itu pada malam hari ya Bapak Ibu ya. Rata-rata pada malam hari karena kita berangkat itu biasanya dari Madinah itu siang. Kita sekitar 6-7 jam itu baru sampai ke Mekah, lalu kita check-in hotel, makan malam, bebersih, baru kita melaksanakan istirahat sebentar, baru setelah itu melaksanakan umroh yang pertama, yaitu pada malam hari biasanya. Seperti itu. Ada yang lain lagi? Ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu silakan. Tidak ada. Ada pertanyaan Mas? Nanti kalau ada kira-kira tiba ada pertanyaan, buat pertanyaan yang sekiranya Bapak Ibu ingin tanyakan seperti itu. Ada Mas Agus ini masuk lagi pertanyaan di kolom chat. Izin. Oh ya, izin. Mm-mm. Izin bertanya, apakah di dalam bus disediakan toilet? Jadi, izin ya Bapak Ibu ya, ketika di dalam bus itu tidak ada toilet. Adapun toilet itu toiletnya kering, kadang tidak ada airnya seperti itu. Jadi nanti ketika mau ke toilet, biasanya kita berhenti dulu di rest area seperti itu. Jadi minta tolong ketika waktu di rest area dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk ke toilet seperti itu. Ya, mungkin menambahkan ya Mas Untuk Agus. selanjutnya izin tanya, boleh? Ya, silakan Mbak. G. Jadi untuk toilet yang di dalam bus itu kadang berfungsi, kadang tidak berfungsi. Jadi nanti bisa di make sure ke Pak supirnya dahulu gitu ya. Ya, Halo selanjutnya Mbak Feby. ya halo Mas Ya, Agus. baik, lanjut G. Oke. Izin tanya, boleh membawa air zam-zam di koper saat pulang? Jadi gini ya Bapak Ibu ya, biasanya air zam-zam ini sudah difasilitasi oleh AM Tour Travel, itu disediakan 1 galon atau sekitar 5 liter itu per jamaah ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sudah dapat jatah air zam-zam itu 1 galon sekitar 5 liter per jamaah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi membawa air zam sendiri seperti itu. Izin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Tidak ada? Tidak ada Mbak kayaknya ya. Oh, ada. Halo? Tidak ada Halo, ya kayaknya Mbak Feby. ada Ya, kita masuk tutup saja lagi. Mbak. Oh ada. Ada masuk lagi, Mas. Iya. Boleh dipastikan hotel di Mekah dan Madinah ada hair dryer. Ada nggak Mbak? Saya nggak pernah minjem hair dryer. Kalau kalau setahu saya, kalau yang di Madinah itu kadang ada kamar yang dapat Ada. bayar, kadang ada yang enggak. Seperti itu. Oh Tapi iya iya kalau iya. yang di Grand Almasa rata-rata ada semua. Oh keren. Masa Iya. ada ya. Ini ada Untuk selanjutnya, Bu, saya.
Sayang banget kalau nggak bisa. Ya karena waktunya tidak memungkinkan ya Bapak Ibu ya. Karena di sini kita city tour dulu, mungkin nanti di tengah perjalanan kita sholat Jumat. Tidak Sama, berarti belum sampai hotel. ya, sama ini Bu, mohon maaf. Karena biasanya Mhm. kalau kita datangnya itu sebelum waktu, apa namanya, sholat, Udah penuh ya. ini hotelnya belum siap. Oh iya, hotelnya belum ready ini Hotel, kamarnya. hotel ready itu biasanya waktu asar, jam-jam sekitar jam 3 itu. Baik, lanjut ya Mbak ya. Ya, silakan Mas. Mbak, Ya, ya kan kita di Saudi lanjut Turki, jadi nggak bisa bawa zam-zam yang 5 liter itu ya. Jadi Bapak Ibu kita bisa ya. Jadi ketika kita nanti ke Turki, air zam-zamnya ikut bersama kita. Nah, jangan ikut keliling bersama kita juga di bus, karena nanti air zam-zamnya itu ikut dalam bus dan keliling bersama kita di Turki. Selama di Turki, air zam-zamnya ikut keliling juga. Jadi bukannya Bapak Ibu yang keliling, air zam-zamnya ikut keliling juga. Seperti itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau tanya untuk air zam-zam dibaginya setiba di bandara, apa bisa dibantu dikirimkan ke rumah atau harus dibawa sendiri? Karena masih harus flight perjalanan lagi ke kota asal dan bagasinya hanya 20 kilogram. Insya Allah nanti saya bantu bisa ya Bu ya. Kalau nggak terlalu banyak saya bisa, tapi eh, terlalu banyak ya gimana ya? Kalau masih cuma satu, dua, atau tiga, insya Allah bisa saya bantu Bapak Ibu untuk mengirimkan air zam-zamnya ke alamat rumah Bapak Ibu. Seperti itu. Seperti itu ya Mbak ya, kira-kira kalau selama ini Mbak jarang Febri. kita, iya. Selama ini kita jarang ya, Iya, Bapak Ibu, untuk mengirimkan karena setelah landing, air zam-zam langsung dibagikan ke peserta, langsung dibawa iya, masing-masing. Seperti itu. seperti itu Bapak Ibu. Izin apakah ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu silakan. Ya, atau Mas Agus ada yang mau ditambahkan informasi? Untuk saat ini cukup sih Mbak. Nanti kalau ingat ya coba saya share di grup untuk informasi. Oh iya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu yang mau tambahan untuk ini ya, jika ada yang memakai fasilitas kursi roda, minta tolong infokan ke grup atau ke orang kantor ya untuk suruh ngelis wheelchair ya atau kursi roda. Silakan bagi Bapak Ibu yang memakai fasilitas tersebut minta tolong di listkan di grup seperti itu, di info di orang kantor seperti Ibu. Itu ya Bapak Ibu ya. Betul. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan. Mungkin saya menambahkan informasi ya, Mas Agus. Ya silakan Mbak. Nggih, Baik. monggo. Ya, Bapak Ibu, karena untuk apa namanya, eh, nantinya perjalanan Bapak Ibu ini akan lama di jalan ya untuk Umroh Plus Turki ini, silahkan untuk mempersiapkan fisiknya, mumpung masih ada waktu, silakan bisa untuk olahraga, Bapak Ibu ya. Sama nanti untuk obat-obatan juga jangan lupa dibawa, terutama obat paracetamol, obat batuk pilek, obat radang tenggorokan, atau obat sembelit seperti itu. Obat masuk angin seperti itu yang biasa Bapak Ibu pakai. Karena biasanya kalau obat-obatan di Arab Saudi maupun di Turki itu harganya lebih mahal. Dan dosisnya pun juga beda dari yang di Indonesia yang biasa Bapak Ibu konsumsi ya. Jadi silahkan bisa mempersiapkan Ya, betul. obat-obatannya. Dari kami insya Allah juga mempersiapkan, namun tidak
tidak banyak ya Bapak Ibu. Kita membawa secukupnya. Jumlahnya sebanyak. Kemudian untuk Ini untuk informasi selanjutnya. informasi di Turki, karena nanti Bapak Ibu seperti yang Mas Agus tadi sudah informasikan, perjalanan di Turki itu lebih banyak di bus ya, Bapak Ibu, karena hampir setiap hari itu nanti Bapak Ibu pindah kota. Jadi kita informasikan dari sekarang supaya Bapak Ibu tidak kaget kenapa lama di jalan, kenapa di hotelnya cuma numpang tidur saja, karena memang kalau trip di Turki itu seperti itu ya Bapak Ibu, karena kita berpindah kota dari kota satu ke kota yang lain itu minimal minimal dari kota, misal saya contohkan dari Bursa, dari Kapadokia ke Bursa itu minimal 2-3 jam. Nah, nanti dari Bursa ke Kapadokia bisa belasan jam di perjalanan seperti itu. Jadi, mohon mohon kerjasamanya untuk Bapak Ibu agar supaya mempersiapkan diri dan mempersiapkan fisiknya agar nantinya tidak terlalu capek. Bawa vitamin juga boleh ya, Bapak Ibu, silakan untuk memperkuat fisiknya. Seperti itu di doping vitamin gitu ya, supaya tidak terlalu capek. Semoga grup ini nantinya diberikan kesehatan dari keberangkatan sampai kepulangan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ada yang tanya dari Kak Tita, apakah kita nanti akan ke Jabal Qandamah? Ya, silakan Mas Agus. Izin untuk ke Jabal Kandamah ini opsional ya Bapak Ibu ya. Jadi jika Bapak Ibu mau ke situ nanti kita bisa arrange sama mutawif kita seperti itu. Seperti itu. Karena tidak ada jadwal tur kita ke situ. Nanti jika ada waktu luang, jika Bapak Ibu pengen ke situ nanti bisa kita koordinasikan dengan mutawif kita. Seperti itu. Ya, betul sekali. Ya, apakah masih ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Bertanya langsung juga boleh. Mic-nya bisa dibuka ya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mas Agus. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kita tutup aja ya Mbak ya. Baik, boleh. Ya. Ya, Izin ya Bapak Ibu ya, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri untuk technical meeting kita hari ini ya Bapak Ibu ya. Sampai jumpa nanti di tanggal 2 Oktober di Terminal Soekarno-Hatta. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dilancarkan perjalanannya nanti ya Bapak Ibu dari berangkat hingga pulang tanpa kekurangan suatu apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih ya Mbak Febi ya atas waktunya ya Mbak Febi, atas sama-sama. bantuannya juga. Terima Sama-sama. kasih semua Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu calon jamaah AM Baitullah, untuk kloter keberangkatan 2 sampai 16 Oktober ya. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya dalam acara technical meeting sore hari ini. Semoga semua informasi yang disampaikan dapat membantu persiapan ibadah umroh Bapak Ibu semuanya. Kami berdoa semoga perjalanan nantinya diberikan kelancaran, kesehatan, serta menjadi ibadah yang mabrur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Marilah kita akhiri acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Mohon izin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Sehat-sehat Terima selalu. kasih Bapak Ibu.
Terima kasih Mas Agus. Ya, sama-sama Sehat Mbak. Sehat selalu selalu. Mbak. Amin. Mohon izin saya akhiri, Bapak Ibu. Assalamualaikum.